Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan studi kasus kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri, Nur Rahmadani, dan teman saya Andi Khairunisya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu anak dengan masalah konsentrasi di kelas. Kasus ini sangat relevan karena konsentrasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan belajar. Mengapa kami memilih kasus ini? Karena masalah konsentrasi ini dapat menyebabkan isu yang sering terjadi di sekolah dasar. Dan yang kedua, mungkin untuk mencari solusi agar siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Studi kasus yang akan kami angkat adalah tentang seorang siswa kelas 4 SD bernama Budi. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan deskripsi kasus, penyebab kasus, faktor pendukung yang membantu, dan estimasi solusi yang diusulkan untuk membantu Budi mengatasi tantangan ini. Baiklah, saya mulai dengan deskripsi singkat mengenai Budi dan masalah yang dihadapinya. Seorang siswa bernama Budi kelas 4 SD sering mengalami masalah konsentrasi di kelas. Gejala yang kami temukan yaitu saat pelajaran berlangsung, Budi cenderung melamun atau memperhatikan hal-hal lain di luar pelajaran, seperti dari luar kelas, gerakan teman, atau benda-benda kecil di mejanya. Ia juga kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu dan sering lupa membawa buku atau alat tulis yang diperlukan. Kondisi ini membuat nilai-nilai Budi rendah, terutama dalam pelajaran yang membutuhkan fokus tinggi seperti matematika dan sains. Dari observasi guru mengamati bahwa meskipun Budi tampak cerdas, ia tidak dapat memaksimalkan potensinya karena sering terganggu oleh hal-hal kecil. Selain itu, Budi tampak mudah lelah dan kurang antusias mengikuti kegiatan belajar, terutama di siang hari. Selanjutnya, penyebab kasus di sini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, saya akan membahas faktor internal. Yang pertama, gangguan konsentrasi. Budi mungkin mengalami gangguan pemusatan perhatian seperti ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang ditandai dengan kesulitan untuk fokus dalam waktu yang lama. Yang kedua, kelelahan, kurang tidur atau pola makan yang tidak teratur dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi. Yang ketiga, minat rendah. Materi yang tidak menarik Budi bagi mungkin membuatnya kehilangan fokus. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan rumah. Kurangnya bimbingan belajar di rumah atau kondisi rumah yang tidak kondusif seperti konflik keluarga atau kebisingan. Yang kedua, metode pengajaran. Belajar yang monoton atau kurang interaktif mungkin membuat Budi merasa bosan. Yang ketiga, gangguan sosial, tekanan dari teman sebaya atau kurangnya dukungan sosial di kelas. Itulah faktor penyebab kasus ini. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh teman saya mengenai faktor pendukung dan estimasi solusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Khairunisya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait anak dengan masalah konsentrasi di kelas. Nah, materi yang saya bawakan yaitu yang pertama adalah faktor pendukung, estimasi solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor pendukung yang dapat membantu. Yang saya ketahui adalah ada 3 faktor pendukung yang dapat membantu. Yang pertama adalah kesadaran guru, lingkungan sekolah, lingkungan orang tua. Faktor pendukung yang dapat membantu. Yang pertama adalah kesadaran guru.
guru telah mencatat perilaku Budi, sehingga ada peluang untuk intervensi awal sebelum masalah menjadi lebih serius. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Jika sekolah memiliki konselor atau psikolog, mereka dapat membantu Budi melalui evaluasi dan bimbingan khusus. Yang terakhir adalah dukungan orang tua. Orang tua Budi dapat dilibatkan dalam memberikan perhatian lebih kepada anak, misalnya melalui pengaturan pola tidur dan rutinitas belajar. Adapun estimasi solusi, pendamping psikologis. Jika Budi terdiagnosis ADHD atau masalah serupa, terapi perilaku dapat membantu mengajarinya keterampilan untuk mengatur perhatian. Ajaran teknik relaksasi atau mindfulness untuk meningkatkan fokusnya. Yang terakhir adalah peningkatan kesadaran sosial. Libatkan Budi dalam aktivitas kelompok untuk meningkatkan kepercayaannya dirinya dan mengurangi rasa isolasi. Teman sekelas diberikan pemahaman agar mereka membantu menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, itulah tadi hasil video presentasi materi saya dan rekan saya terkait masalah konsentrasi di kelas terhadap Budi, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.